Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Selamat datang di channel Box Walk the Talk Edition ya. Hari ini hari Sabtu 27 Juli 2024 ya. Pada kesempatan sore ini saya pengen cerita dulu ya. Ini maaf tonnya benar-benar sangat serius banget ya. Karena tadi saya baru dari komal TikToknya Mas Farhan Effendi. Ada DM di TikToknya bahas tentang Islam Nusantara. Ya, buat saya tuh Islam tuh satu, gitu loh. Nggak ada istilah Islam Arab, Islam Nusantara, Islam India, Islam Pakistan, Islam Iran, Islam Turkiya, Islam Barat, Islam Jepang, dan segala. Islam tuh di mana-mana satu. Satu. Akidahnya sama. Mau Sunni, Syiah, Ibadi, syahadatnya sama. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajarannya aja yang beda. Kalau Syiah mengagungkan Ali bin Abi Thalib sebagai wali Allah, ya. Kalau Ibadi saya nggak tahu, saya nggak paham. Ya. Cuma beda di beberapa poin bagian muamalahnya, bagian wal jamaahnya itu. Kalau akidahnya sama kok. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sama kok. Tapi kok dibentur-benturkan ini. Nah, saya mohon izin saya bagikan pandangan ini dari perspektif saya sebagai mantan orang yang hampir masuk ke agama Kristen dan pernah murtad selama beberapa bulan. Pernah saya jadi ateis dari mulai Idul Adha 2019 tuh kapan ya, sampai Maret 2020, dimana saya memutuskan kembali lagi memeluk agama lahir saya, agama Islam. Saya syahadat lagi Maret 2020 dan sampai sekarang saya masih Islam ya, seperti agama lahir saya. Tahu nggak kenapa saya waktu itu jadi ateis? Ya, salah satunya karena kelakuan umat Islam itu sendiri, kelakuan orangnya. Ajarannya nggak ada yang salah, tapi orang yang mengamalkan, melaksanakan Islam itu yang banyak salah, gitu loh. Jadi orang mengatakan, jadi maaf ya, saya bicara pemurnian Islam dari sudut pandang saya sebagai ex murtadin ini, ex murtadin yang masih bersikap kritis ya kepada orang Islam itu sendiri. Gini, maksud saya tuh gini, pemurnian Islam dari sudut pandang saya itu adalah ya kita berkepribadiannya seperti halnya orang Islam gitu loh. Bukan berkepribadian orang Islam tapi ke barat-baratan, ke Kristen-Kristenan gitu loh. Ya, Anda tahu nggak? Ya, Anda tahu nggak? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil itu kan doktrin dari ora et labora. Ora et labora. Memang betul, Islam nyuruh kita bekerja keras, berusaha gitu loh. Islam nyuruh kita berdaya gitu loh. Tapi bukan berarti lantas itu dijadikan patokan, lantas itu dijadikan apalah itu namanya. Bukan ke sana larinya. Makanya mindset orang Islam itu harus dirubah. Doa, ikhtiar, tawakal, bukan ora et labora. Gitu loh. Ora et labora itu kan ajaran yang bukan agama Allah. Ajaran yang Saudi, bukan ajaran Islam gitu loh. Tapi ajaran Islam itu adalah kita usaha, kita ikhtiar, kita tawakal. Apa sih tawakal? Berserah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hasil akhirnya bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Contoh, saya sendiri aja deh.
Saya ini udah lamar kerja kemana-mana. Offline udah, online banyak saya. Tapi banyak aplikasi lamaran kerja saya yang ditolak. Ya berarti kan apa? Belum gak cocok kan? Atau belum waktunya, bukan tempat yang cocok gitu. Tadi pagi saya terguncang dengan unggahan di status WA teman saya tentang kisah para nabi yang menunggu diselamatkan. Ya, Nabi Ayub menunggu disembuhkan dari penyakit kusta ya. Nabi Ayub ya. Terus Nabi siapa itu yang dimakan paus itu? Nabi Sulaiman ya kalau nggak salah ya, yang dimakan ikan paus itu, cerita kisahnya. Menunggu diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh menunggu air bah yaitu surut. Ya kita nih, saya teringat kata kenalan saya. Ya kita ini hidup ini adalah memilih, memutuskan dan menunggu. Makanya Allah sendiri mengatakan, Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pada Allah dengan sabar dan sholat. Allah aja nyuruh kita sabar loh. Allah aja nyuruh kita sabar. Kenapa? Allah itu maha penyabar. Allah itu nyuruh kita sabar. Masa ya kita tidak sabaran? Kan lucu. Gitu loh. Nah semenjak saat itu saya mulai pelajari Islam lebih dalam lagi. Bahkan saya punya rencana mondok saya. Ya mondok di pesantren NU lah. Kayak Tebu Ireng contohnya di daerah Jombang sana. Gak menutup kemungkinan ya, saya bakal pindah ke sana, bakal pindah ke Jombang dari Jakarta gitu. Ke Surabaya dekat kok, cuma 1 jam lewat jalan tol Jombang Surabaya itu ya. Jombang sana, Jombang Jawa Timur ya. Jadi gitu loh. Tugas kita ini hanya memilih, memutuskan, menunggu. Menunggu apa ketentuan dan ketetapan dari Allah. Kalau Allah mengatakan, udah kamu jadi, ya sudah jadi. Kalau belum, ya belum. Minimal kita sudah berikhtiar. Minimal kita sudah berusaha. Minimal kita sudah ada ikhtiar lah yang kita lakukan. Tinggal kita bertawakal saja. Menunggu ketetapan, menunggu apa putusan akhirnya dari Allah gitu loh. Percayalah Allah itu sudah menyiapkan yang terbaik dari yang terbaik buat semua. Buat semua. Ya. Dan Allah itu gak pernah salah. Pagi tadi kita bicara tentang high power comes with high responsibility. Kita berangan-angan, bercita-cita jadi orang kaya raya yang punya banyak harta, atau kita punya jabatan tinggi ya, karir tinggi ya. Kita mau punya apa ya pokoknya berharap sesuatu yang besar gitu ya. Mohon maaf, pengorbanannya juga besar, tapi tanggung jawabnya juga besar. Saya tadi kasih contoh gini. Banyak orang berlomba-lomba bercita-cita jadi anggota DPR, anggota parlemen. Kenapa? Anggota DPR RI itu gajinya besar, tunjangannya besar, duitnya masuk terus. Uang rapat ini, rapat itu, ini dan itu, apa segala macam. Tapi modal untuk ke sono juga besar. Lebih dari 2M, lebih dari 2 miliar modalnya. Begitu sudah nggak lagi jadi anggota DPR, apa? Lumayan dapat uang pensiun. Lumayan dapat uang pensiun. Gitu. Dapat uang pensiun, tunjangannya seumur hidup, gede loh. Uang rakyat itu, uang negara itu. Tapi untuk kesana, untuk mendapatkan itu besar juga.
besar modalnya, besar juga tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab anggota DPR? Apa tanggung jawab anggota parlemen? Melayani rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat, mewakili suara rakyat kepada pemerintah. Simple, sederhana. Jadi gak semudah itu Ferguson. Iya. Ini rumah yang saya incer sebelah saya ini ternyata sudah ada ownernya. No problem sih. Karena saya juga bakal pindah ke tempat lain ya itu. Jadi gitu ya. Jadi dari pandangan saya pemurnian Islam itu adalah kita kembali lagi jadi orang Islam yang benar-benar Islam gitu loh. Jangan orang Islam tapi nyampur-nyampur dengan ajaran lain. Maksudnya tuh doktrinnya. Doktrinnya tuh jangan nyampur ke yang lain gitu loh. Fokus saja kita kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokuslah kita kepada apa yang dikalamkan oleh Allah di dalam Quranul Karim. Itu yang harus kita ikuti. Simple. Jadi nggak perlu kita berbantah-bantah lagi. Nggak baik kalau sesama orang Islam itu berdebat, bermusuhan, bercaci maki apa itu segala macam. Nggak bagus, nggak baik itu. Nggak sehat malah. Maaf ya, nggak sehat sama sekali. Jadi sudah gitu loh. Lebih baik kita bersinergi, bekerja sama. Kalaupun ada misalkan perbedaan dalam Islam, ya paling perbedaan furu, perbedaan khilafiyah, beda madhab, beda pemahaman, beda amaliyah, sebagaimana yang pernah saya ceritakan dulu gitu ya. Atau kalau saya pinjam bahasa teman Kristen ya, beda denom gitu kan, dan sebagainya. Itu perbedaan khilafiyah, furu'iyah, itu biasa. Bukan sesuatu yang saya kira harus diperdebatkan dengan begitu tajam gitu loh. Yang penting titik temunya ada. Titik temu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu aja. Semoga paham ya teman-teman ya. Allah kita sama, Allahnya sama. Qurannya sama, nabinya sama, rasulnya sama. Antara Sunni, Syiah, Ibadi sama semua. Gitu loh. Sunni dengan mazhab apapun, ormas apapun, Allahnya sama, Tuhannya sama, syahadatnya sama. Ya kan? Iya. Makanya saudara sekalian, kita jangan terlalu sibuk dengan dengan banyak cari-cari perbedaan gitu. Misalkan orang pengen berpenampilan seperti halnya orang Arab, ya kenapa harus dilarang? Saya toh juga sesekali menggunakan gamis. Toh kalau Anda ngaji kitab Syama'il Muhammadin ya, Rasulullah Muhammad SAW itu juga pernah memakai jubah Romawi, yang notabene itu bukan produk dari Arab. Saya lupa kain apa itu yang menjadi bahan pakaiannya Rasulullah itu. Lupa saya kain apa.
Tapi Rasulullah itu pernah menggunakan baju impor. Tahu nggak? Yang namanya gamis atau kamis bahasa Arab ya, pakai kaf itu ya, itu adalah ini dress, kemeja yang saya pakai. Itu bukan jubah. Apalagi sop. Tahu sop? Nah itu. Jadi makanya jangan lagi lah ada diksi-diksi Islam Arab, Islam Nusantara, Islam A, Islam B, Islam NU, Islam Muhammadiyah. Sama kok. Sama, cuman perbedaannya hanya pada di ajarannya aja. Hanya pada cara pelaksanaannya aja. Gak apa-apa gitu. Nah, kita sebagai orang Islam harus mencontohkan Islam yang berakhlakul karimah itu kayak gimana gitu loh. Islam yang damai, yang berlemah lembut, yang arif, yang bijak. Tapi ketika ada kezaliman, ada kebatilan, ada upaya untuk mengkafirkan orang, kita tegas. Ya, ada makanya kan kalau Anda baca bukunya almarhum Kiai Ali Mustafa Yaqub ya, Islam Between War and Peace. Islam antara perang dan damai. Kalau lagi dalam keadaan perang nih, atau ada yang lagi kita perangi, ya bunuh-bunuhan, caci-cacian, maki-makian ya wajar. Lah masa iya kita harus berbaik sangka, bertutur lembut kepada orang-orang yang menghujat agama Allah ya, yang merugikan agama Allah, yang menista agama Allah ya. Masa ya kita bertutur lemah lembut bahkan diem aja? Iya salah. Bukan gitu caranya. Asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Gitu. Bahwa kita harus tegas, keras kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang termasuk orang-orang yang telah menghujat, mencaci maki, menghina agama Allah, yaitu Islam. Harus punya kita sikap seperti itu. Jangan kita malah diem aja, nggak ada perlawanan gitu. Jangan, nggak boleh. Ketika marwah, harga diri kita, ya, harga diri kita terkoyak, rusak gitu ya. Ada orang yang merugikan kita. Ya kita jangan diam, lawan. Contoh nih, kasus. Saya jarang ngomong begini. Tiap pagi saya tidur, saya komunikasi dengan petinggi langit saya. Petinggi langit saya. Hasilnya apa? Kalau memang kamu disakiti, kata petinggi langit saya, kalau memang kamu disakiti sama orang yang nyakitin kamu balas saja. Kamu balas saja kalau disakiti terus menerus. Kamu balas saja. Setelah kamu balas, baru kamu maafkan. Gitu. Kamu balaskan, perlawan gitu loh. Bahkan sampai menggunakan cara-cara yang, mohon maaf ya kalau mungkin bahasanya agak gimana gitu ya, cara-cara yang ekstrem ya, seperti maaf izin nyantet orang aja nggak apa-apa, kata petinggi langit saya. Kamu bunuh orang dengan cara nyantet pun nggak apa-apa, yang penting musuhmu, yang penting musuh kamu sudah kamu musnahkan gitu. Tapi lebih baik, kata petinggi langit saya, kamu jangan punya banyak musuh. Satu musuh aja udah kebanyakan buat kamu gitu. Ini bukti ya bahwa ajaran Islam itu tuh imbang, balance. Ada kalanya kita beramah tamah, beramah mesra. Ada kalanya kita baik hati sama orang. Ada kalanya kita
bersikap lemah lembut, tapi ada kalanya kita bisa bersikap dengan keras dan tegas. Bahkan perang pun jadi, bahkan sampai harus dibunuh pun jadi. Gitu. Jadi makanya cara memahami ayat-ayat perang dan bunuh-bunuhan di dalam Quran, kita harus lihat dulu asbabun nuzulnya bagaimana, dan pengimplementasiannya di masa sekarang itu bagaimana. Gitu. Tapi ayat itu bisa berlaku kepada orang-orang yang telah menghinakan dan menghujat agama Allah, apalagi kalau sudah menyangkut pribadi. Jadi pantang buat umat Islam itu membiarkan meruah nama baiknya tergores, terkoyak gitu. Pantang banget. Kalau bisa lawan ya lawan, kalau bisa dimusnahkan musnahkan, bunuh pun jadi. Itu kata petinggi langit saya. Tiap pagi saya tidur itu seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Jadi itu ya, kalau kesimpulannya masalah pemurnian Islam menurut saya yang ex ateis ini ya, adalah bagaimana kita berislam tuh berkepribadian yang sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana kearifannya, bagaimana kebijaksanaannya, bagaimana kewelasasiannya, tapi juga bagaimana ketegasannya. Rasulullah itu marah tegas hanya kepada para orang-orang yang menista dan menghina agama Allah. Gitu. Para sahabat marah dan kepanasan gitu loh ketika Aisyah itu dipitnah oleh kaum kafir, tapi Rasulullah nyuruh apa? Udah tenang aja gitu loh. Doakan aja, mudah-mudahan tuh orang insaf tobat gitu. Ada kalanya Rasulullah seperti itu, tapi ada kalanya Rasulullah juga tegas. Kenapa? Rasulullah itu dididik langsung oleh Allah. Akhlak Allah adalah akhlak Rasulullah adalah akhlak Allah gitu. Ya, semoga bermanfaat. Selamat sore, sampai jumpa lagi.